Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Nama panjang saya Eli Herlina. Saya lahir tanggal 3 Mei 1969, jadi udah lumayan ya. Udah senior ya? Udah lumayan, udah lolita. Kemudian saya mulai bekerja di sini pada tahun 93. Jadi sudah cukup lama, sekitar 28 tahun lah kira-kira. Sebelumnya memang saya nggak langsung bekerja di ruangan NICU. Perjalanan karir saya adalah yang pertama saya bekerja di bagian perawatan umum infeksi. Waktu itu di lantai 5. Setelah beberapa tahun kemudian saya ditarik menjadi perawat perina. Kebetulan saat itu adalah perina kita dibagi 2. Yang satu perina dari 0 sampai dengan 1 bulan. Nah, saya kebetulan ditarik jadi perawat perina itu perina untuk usia 1 bulan ke atas. Nah, kurang lebih 1 tahun akhirnya perinanya bergabung jadi perina pure tuh. Jadi total perina dari 0 sampai dengan 1 tahun. Setelah beberapa tahun, kurang lebih 5 tahun, akhirnya PICU ini buka dan saya ditarik di ruangan sebagai perawat pelaksana di ruang NICU, PICU NICU sampai dengan saat ini. Sebelum di ruang NICU PICU, saya bekerja di bagian anak, perawatan anak sebagai supervisor. Kemudian di bagian anak selama kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian balik lagi ke sini. Ya, dari staf PICU kemudian diangkat sebagai penanggung jawab di perawatan anak, kemudian balik lagi menjadi supervisor di PICU NICU. Awalnya sih dulu terus terang profesi perawat kan waktu zamannya saya ya masih belum eksis satu, dan profesionalismenya itu masih belum terlihat gitu loh ya. Kemudian saya memang untuk pilihan sebagai perawat itu terus terang adalah yang kedua. Yang pertama saya ingin menjadi seorang dokter tadinya. Tapi entah bagaimana kok akhirnya saya lebih sreg ke dunia perawatan, karena menurut saya perawat itu adalah profesi yang sangat luar biasa ya. Karena kalau dari segi kalau profesi perawat itu di satu sisi kami harus mengetahui fisiologi dan patofisiologi dari suatu penyakit. Di sisi lain kami juga harus mempunyai keterampilan untuk merawat pasien gitu. Itu namanya perawat yang profesionalisme ya Mas Adi ya. Karena kalau kita tahu fisiologinya, etiologinya, insya Allah kita merawat pasien kita itu tepat. Gini, kalau kita mau masuk ke perawatan anak, itu kan perawatan anak itu adalah perawatan yang benar-benar perawatan di bidang anak itu adalah perawatan yang benar-benar spesial ya. Artinya gini loh, karena kalau anak itu adalah bukan manusia yang dibandingkan perawat dewasa itu manusia kecilnya gitu loh. Dia adalah suatu wujud manusia yang unik ya. Yang unik artinya kalau kita merawat di perawatan dewasa, mereka itu bisa berkomunikasi, keluh kesah ya kan, keluhannya misalnya nyerinya bisa disampaikan dengan perawat dengan bahasa ya. Nah, kalau anak itu tentunya kita perawatan anak itu ada beberapa jenjang, misalnya usia anak pun berbeda-beda.
ada yang bisa berkomunikasi, ada yang tidak, ada yang belum bisa berkomunikasi. Artinya kalau kita masuk ke perawatan anak, kita harus bisa menilai. Jadi harus bisa menilai itu anak ini dengan kondisi yang benar-benar bagus ya kesadarannya, atau anak ini yang kondisinya sekarang mempunyai keluhan. Ya, jadi artinya caringnya kita itu lebih dalam ya. Jadi kita harus bisa menilai, oh pasien ini ternyata dia ada keluhan seperti ini gitu. Misalnya bayi, contohnya adalah bayi. Pasien bayi dia kan nggak bisa mengkomunikasikan keluhannya dia. Semua yang dikomunikasikan ke kita melalui dengan tangisan, nggak nyaman nangis, lapar nangis, ya kan? Pipis nangis. Nah, di situ dituntut perawat anak itu harus lebih care. Itu aja sih Mas Hadi. Kemudian kalau mengenai Mas Hadi tanyakan ke saya kompetensi apa ya yang harus dimiliki oleh perawat khususnya di bagian NICU ya. Seperti kita ketahui kalau NICU dan PICU itu adalah merupakan ICU. ICU-nya anak-anak. Itu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke ruangan, misalnya kita menjadi perawat di PICU, NICU atau perawat intensif, nah kita harus mempunyai kompetensi yang pertama adalah kompetensi dapat menilai apakah ini bayi sakit atau bayi sehat. Kemudian yang kedua adalah dapat menilai kesadaran pasiennya, ya. Itu pertama dasar yang kita ketahui. Kemudian ditambah kompetensi-kompetensi khusus seperti misalnya mampu melaksanakan atau melakukan tindakan kegawat daruratan anak. Kemudian mungkin kalau ATC advance gitu ya, pertama adalah resusitasi yang dasar dulu. Kemudian resusitasi neonatus dan pediatrik sampai advance itu ada sih itunya. Itu yang penting intinya kita lebih care karena kita nggak bisa tuh mengandalkan komunikasi dari pasiennya, atau pasiennya juga nggak bisa berkomunikasi kan kalau pada bayi. Artinya kita bisa lebih care, bisa lebih teliti dan kadang-kadang kalau perawatan anak itu harus mempunyai naluri ya, naluri tersendiri ya. Misalnya kok bayi ini kayaknya kurang nyaman deh begini. Nah kita tuh udah otomatis gitu loh. Nah itu yang harus dipupuk untuk pasien-pasien perawat di bagian anak, khususnya untuk di ICU. Jadi ada pembeda yang paling menonjol adalah sebenarnya dewasa juga harus diperhatikan secara klinisnya. Iya. Tapi kalau anak-anak karena memang benar-benar komunikasinya terbatas, jadi kita perawat itu harus tajam di situ. Iya, harus lebih jeli. Ya, harus lebih jeli. Oke. Tips saya adalah sebetulnya sih bukan hanya di perawatan anak ya. Tips ini adalah secara umum lah untuk perawat. Apabila kita udah terjun ke dunia perawat, kita tuh harus udah lebih ikhlas gitu ya. Satu, memberikan pelayanan ke pasien, kemudian yang kedua harus lebih care apa yang dibutuhkan oleh pasien itu. Sama sih sebetulnya mau dewasa mau anak. Jadi kita harus lebih jeli gitu loh. Cuman bedanya kalau dewasa dia bisa mengungkapkan, kalau anak tidak. Artinya kita harus lebih sebagai perawat itu kita harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh si pasien itu aja deh. Cuman kalau misalnya kalau untuk di bagian anak mungkin agak lebih lebih jeli lagi. Terus yang kedua adalah satu lagi, kalau di bagian anak, kalau anak sakit keluarga pun sakit. Jadi hal yang terpenting adalah kalau perawat di bagian anak tidak boleh terlalu emosinya itu diredam. Jadi kalau misalnya anak rewel, orang tuanya kan juga suka ikut rewel tuh. Gimana kita sebagai perawat bisa memfasilitasi, bisa mengantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Tujuan kita adalah anak sehat, ibu pun jadi nyaman. Gitu. Mas Hadi boleh ya saya kasih tahu ya, pasien-pasien insya Allah yang dirawat di kami ini masuk ke Perina dan di PICU, insya Allah pada saat sehari 2 hari mereka mengunjungi itu dengan kita itu kita rangkul sebagai keluarga Mas.
Jadi perawatannya itu dianggap orang tua itu adalah keluarga kita. Kita memberikan informasi. Coba bayangkan Mas Hadi, mana ada orang tua yang mau meninggalkan anaknya sakit dipegang oleh orang. Kalau tidak ada rasa percaya sama kita, dan itu yang paling utama. Tumbuhkan rasa percaya orang tua kepada kita yang merawat. Jadi kalau merawat pasien anak itu yang dirawat jadi dua ya? Iya betul. Anak itu sendiri anak sama dan keluarga. Ya. Ya. Luar biasa Bu Eli, terima kasih atas sharingnya pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Eli ini bisa bermanfaat buat saya dan buat teman-teman perawat dimanapun berada. Makasih Mas Hadi. Ya. Salam sehat.